Apakah kesempatan itu ada? Setelah menyelesaikan makan siangnya, sekarang tujuannya adalah kembali ke kantor. Tapi suara ponselnya bergetar lantas Daniel menepikan mobilnya terlebih dahulu. Daniel segera mengangkat benda pipi itu, lalu menggeser ikonnya hijau di layar itu. Halo Ma, ada apa? Tanya Daniel pada seseorang di seberang telepon. Iya baik aku segera pulang. Tunggulah aku akan jelaskan semua nanti di rumah. Aku sedang di jalan. Sebentar lagi aku sampai. Sekarang aku matikan dulu teleponnya. Lantas Daniel segera mematikan sambungan telepon itu. Berbalik arah tujuannya bukan lagi kantor, tetapi mansion utama keluarganya. Sesampainya di mansion Daniel segera membunyikan klakson mobilnya. Dilihat dari kejauhan Meng Udin segera membukakan pintu gerbang menjulang tinggi itu. Daniel memasukkan mobilnya ke dalam mansion. Begitu turun Daniel disambut Meng Udin. Selamat siang menjelang sore Den. Ucap Meng Udin ramah. Iya Meng Udin terima kasih. Jawab Daniel. Oh iya Meng. Apakah di dalam ada tamu sepertinya? Daniel mengenali mobil yang terparkir di halaman mansion mewah itu. Iya Den, sepertinya itu calon mertua Aiden. Ucap Meng Udin. Daniel hanya menggelengkan kepalanya, lantas masuk ke dalam mansion. Begitu masuk di pintu utama Daniel melihat siapa yang tengah duduk di ruang keluarga itu. Assalamualaikum ucap Daniel. Waalaikumsalam. Daniel akhirnya kamu pulang juga. Sonya terlihat menghela napasnya lega. Daniel mengkerutkan keningnya. Nak Daniel, tante dan om kesini karena Vera akhir-akhir ini sering menangis dan mengatakan sudah tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan kamu. Sebenarnya ada masalah apa antara kalian? Om sangat menyayangkan jika kalian sampai berakhir. Karena om berharap kalian bisa sampai berjodoh. Ucap Baruna berbicara penuh harap. Begini om dan tante, maafkan saya sebelumnya. Saya menghargai apa yang om dan papa rencanakan untuk kami. Dan kami paham mungkin perjodohan ini yang terbaik menurut kalian. Tapi tidak dengan kami yang menjalankannya. Ada banyak yang kalian tidak tahu tentang alasan mengapa aku sudah tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Bukan maksud ingin merusak hubungan kedua keluarga atau kedua sahabat atau kekerabatan. Tapi ini juga tentang perasaan. Dan juga ada alasan tertentu yang bikin aku lebih mantap untuk mengakhiri perjodohan ini. Dan maaf sebelumnya aku membiarkan Vera begitu saja. Tapi aku ingin dari Vera sendiri yang bisa menjelaskan alasan tepat untuk kita harus mengakhiri hubungan ini. Tapi sepertinya dia tidak mengatakan apapun pada kalian. Apa maksud kamu Daniel? Ucap Darwin. Papa, aku tidak ingin menjelaskan apapun, kan tadi sudah aku bilang sendiri biar Vera sendiri yang menjelaskannya. Nanti juga kalian pasti paham mana yang terbaik untuk hubungan ini. Ucap Daniel. Bagaimana bisa Vera menjelaskannya, dia saja bahkan tidak mau berbicara apapun pada kami. Dia hanya bisa menangis. Tante dan om tidak tega. Ucap Cynthia. Nak Daniel, kami minta tolong. Nak Daniel, bujuk dia agar dia bisa ceria lagi seperti biasanya. Dia bahkan tidak mau makan sama sekali. Tante sampai bingung harus bagaimana lagi menghadapinya. Mungkin hanya kamu yang bisa membujuknya. Ucap Cynthia memohon. Daniel menghela napasnya kasar. Apa kalau tante mengetahui alasan dibalik, aku sudah tidak memperdulikan lagi anak tante itu. Tante masih mau menyuruhku untuk membujuknya. Aku yakin kalian juga pasti akan sulit menerimanya. Ucap Daniel membuat semua orang yang berada di ruang keluarga itu berpandangan satu sama lain. Apa maksud Nak Daniel? Alasan apa memangnya? Tanya Darwin. Anak tante tidak begitu serius pada saya. Sebenarnya dia dan Om Arman sekongkol membuat perusahaan Om Daston sahabat Papa bangkrut, dan dia juga merencanakan untuk mengambil alih perusahaan Papa Darwin ke tangan Om Arman. Dan satu lagi, tante siap gak siap tante harus mendengarnya. Anak tante pernah melakukan aborsi pada waktu SMP. Apa? Semua orang begitu terkejut dengan apa yang disampaikan Daniel saat itu. Kamu tidak sedang bercandakan Daniel, terang Darwin begitu tak percaya dengan apa yang dikatakan putranya itu. Ya sudah, kalau papa mau perusahaan papa jatuh ke tangan Arman, lanjutkan saja perjodohan ini, biar papa mendapatkan menantu idaman. Daniel lantas beranjak menaiki tangga menuju kamarnya. Maaf tante, saya permisi ke kamar duluan. Ucap Daniel dan langsung saja menaiki tangga. Di dalam ruang keluarga tinggallah Darwin, Baruna, Cynthia dan juga Sonya. Baruna, kamu sudah mendengarkan apa yang anakku katakan bukan? Ucap Darwin yang terlihat sangat emosi. Jeti, maafkan kami. Perjodohan ini kita batalkan.
Saya tidak menyangka anakmu bisa berbuat sejahat itu terhadap orang lain. Kami kira anakmu benar-benar mencintai anakku, Daniel. Ucap Darwin sedang Sonya hanya diam tanpa banyak mengeluarkan suara. Sonya masih mencerna apa yang barusan dikatakan oleh anaknya itu. Apa jadinya kalau sampai Daniel dan Vero menikah? Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya rumah tangga anaknya. Win, kami mewakili atas nama anakku benar-benar minta maaf atas kesalahannya. Apa semua tidak bisa diperbaiki lagi, Win? Aku akan menasehatinya agar dia bisa berubah. Ucap Baruna memohon penuh harap. Aku tidak bisa yang menjalankan hubungannya anak kau, bukan aku, Bar. Ucap Darwin menepuk pundak Baruna. Tolong kamu nasihati saja anakmu dulu. Jangan sampai berbuat yang di luar batas lagi yang akan merugikan dirinya sendiri. Ucap Darwin menjelaskan. Kami meminta maaf atas tindakan putriku Sonya. Aku lalai menjaganya. Cynthia menunduk sedih. Bagaimanapun juga Vera anak kesayangannya. Tidak apa-apa, semua sudah terjadi. Kami yang meminta maaf. Karena Daniel sudah tidak ingin ada hubungan lagi dengan putrimu. Ini bukan kesalahan kalian. Ini di luar batas kalian. Ucap Sonya akhirnya membuka suara. Kalau begitu kami permisi dulu Sonya, Darwin. Ucap Cynthia dan Baruna sudah pasrah dengan semua yang terjadi. Sonya dan Darwin mengantarkan mereka sampai depan pintu. Sampai mobil mereka keluar dari mansion. Darwin dan Sonya menghela napasnya dengan panjang. Papa merasa berdosa sekali pada anak kita. Ucap Darwin berjalan menuju ruang keluarga. Pak, untung Daniel mengetahui niat buruk wanita itu. Kalau tidak bisa dibayangkan gimana nanti ke depannya. Kasian juga Daston karena ulah Arman perusahaannya kemarin bangkrut, untung sekarang sudah kembali berkembang. Papa harus selidiki ini sendiri, apa motif si Arman mau menghancurkan keluarga kita juga. Ucap Darwin sambil mengepalkan tangannya. Ya sudah, Pak. Mama mau melihat Daniel dulu di kamarnya. Pasti sekarang anak kita lagi gak baik-baik saja keadaannya. Darwin hanya mengangguk dan menepuk punggung tangan sang istri dengan kedua tangannya. Sonya menaiki tangga menuju lantai 2, di mana kamar sang puteranya berada. Tok tok tok. Ceklek. Daniel? Kemana anak itu kok tidak ada di kamar? Lalu Sonya berjalan ke arah kamar mandi, tidak ada suara gemercik air, bahkan pintu juga tidak terkunci. Kemudian Sonya berjalan menuju balkon kamar. Ternyata Daniel sedang berdiri di balkon pandangan menghadap lurus ke depan. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Ucap Sonya menepuk pundak sang putera. Mama. Ucap Daniel menoleh sebentar lalu pandangannya kembali lurus ke depan. Mah, apa kalau seseorang sudah mempunyai pasangan? Apakah kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memilikinya di kemudian hari? Ucap Daniel dengan pandangan masih lurus ke depan. Apa maksud kamu, sayang? Vera berselingkuh? Tanya Sonya merasa kaget mendapat pertanyaan seperti itu dari sang putera. Bukan wanita itu. Jawab Daniel menggantungkan pembicaraannya. Sonya mengkerutkan keningnya. Kalau bukan Vera lantas siapa? Siapa yang kamu maksud, Daniel? Jangan membuat mama kepo deh. Amelia, anak Om Daston. Ucap Daniel lantang dan tegas. Apa? Amelia? Sonya begitu terkejut dengan apa yang puteranya katakan itu. Jangan bercanda kamu, Daniel. Mama tidak suka. Lalu mama mau aku bagaimana? Apa aku harus terlihat menangis dahulu baru terlihat serius? Ucap Daniel membuat Sonya seketika menjadi beku. Sayang, mama hanya bisa mendoakan agar kamu mendapatkan wanita yang baik dan juga bisa menghargai kamu. Mama tidak tahu apakah kamu masih punya kesempatan atau tidak. Yang harus kamu lakukan ya berusaha. Berjuang mendapatkan kesempatan itu. Ucap Sonya memberi wejangan pada puteranya. Daniel memeluk sang ibu dan Sonya membalas pelukan sang putera. Itu berarti kamu sedang jatuh cinta dan juga galau secara bersamaan nih ceritanya. Ucap Sonya sambil mengedipkan matanya sebelah ke arah Daniel. Daniel yang digoda oleh sang ibu hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia berusaha menetralkan dirinya agar tidak ketahuan salah tingkah. Pergilah temui dia. Jangan menghukum dirimu sendiri seperti ini. Ucap Sonya menepuk pundak sang putera lalu keluar dari kamar itu.